Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hani Rahmadanti, NPM 1816021009, jurusan Ilmu Pemerintahan, angkatan 2018. Menurut Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 secara jelas menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk mengetaskan masalah kemiskinan, sebaiknya memunculkan lagi tingkat kesadaran, ketegasan, kedisiplinan, keadilan atas peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah agar lebih berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan pasal yang berlaku. Jika saya diminta oleh Bupati atau Wali Kota Bogor untuk mengetaskan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Bogor, maka kebijakan yang akan saya ambil adalah 1. Membangkitkan dan memperhatikan UMKM di sektor pedesaan. Berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan media sosial berbasis pada teknologi digital atau internet, misalnya menjual produk kuliner desa secara online, menjual aksesoris dan souvenir khas desa, membuka warnet, membuka warung angkringan berbasis minuman, karena sebagian besar orang desa justru mengikuti gaya orang kota yang gemar mengonsumsi minuman instan, dan semua bahan utama minuman adalah berbagai jenis tanaman yang tumbuh di desa atau bahkan di hutan, mulai dari teh, kopi, hingga madu hutan. Peluang usaha yang berbasis minuman ini memiliki beberapa keuntungan, antara lain tidak membutuhkan terlalu banyak tenaga untuk menjalankannya, tidak membutuhkan modal, dan perkakas yang rumit. Bisa dilakukan sendiri dan dibuka di depan rumah jika rumah terletak di jalan yang ramai dilalui orang lewat. Minuman dingin sangat tepat disajikan atau dijual di siang hari ketika terik sedang panas-panasnya, sehingga orang akan membeli minuman dingin yang menyegarkan ini dengan uang cash, sehingga akan selalu memiliki cash flow atau perputaran uang akan aman. Berbasis modal kecil. Peluang usaha berbasis modal kecil bisa dilakukan secara personal atau oleh sekelompok warga. Modalnya dapat memanfaatkan kekayaan alam yang ada di desa dengan menciptakan produk-produk kreatif. Jenis peluang usaha yang dilakukan oleh perorangan: usaha pembuatan makanan kecil, warung sayur, konter pulsa, warung makan, pangkas rambut, toko sembako, pom bensin mini. Berbasis kreativitas. Peluang usaha berbasis kreativitas. Usaha ini menjadi sangat strategis, apalagi ditunjang oleh internet sebagai alat komunikasi yang sangat efektif untuk dikembangkan sebagai ekonomi pinggiran di desa. Meskipun tantangannya tidak mudah, karena seringkali ide bisnis kreatif dianggap aneh sehingga butuh mental yang kuat untuk mengembangkan jenis usaha ini. Karena usahanya berbasis kreatif, maka ide dasarnya haruslah unik, menarik, dan berbeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh banyak orang.
Beberapa contoh ide usaha kreatif yang masih jarang dilakukan oleh orang terutama di desa antara lain usaha sayur organik, usaha menjual daging dan sayuran siap masak, membuat kursus atau pelatihan-pelatihan, usaha jasa cuci mobil panggilan. 2. Mengelola sektor pariwisata. Memanfaatkan potensi alam yang cukup melimpah di Kabupaten Bogor sehingga masyarakat mulai mengoptimalkan sektor pariwisata dengan membangun kawasan desa wisata untuk mengajak para wisatawan lokal maupun internasional mengenal lebih dekat kekayaan alam, budaya, maupun tradisi masyarakat. Sektor pariwisata menjadi salah satu potensi daerah yang banyak dikembangkan masyarakat saat ini. Melimpahnya kekayaan alam dan uniknya budaya lokal yang dimiliki memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun turis mancanegara. Sehingga tidak heran bila sampai hari ini sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang dana yang cukup besar bagi pendapatan daerah di seluruh penjuru Nusantara. Keanekaragaman wisata yang begitu indah merupakan ciri khas yang dimiliki oleh masing-masing daerah di Indonesia. Pembangunan pariwisata pedesaan diharapkan menjadi suatu model pembangunan pariwisata berkelanjutan sesuai dengan kebijakan pemerintah di bidang pariwisata. Pembangunan berkelanjutan diformulasikan sebagai pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Selain sektor pariwisata, khususnya desa wisata, potensi usaha lainnya di desa harus dikembangkan agar memiliki pengaruh yang besar terhadap kontribusinya dalam menggerakkan roda ekonomi di desa. 3. Mengembangkan sektor pertanian. Dengan cara mengoptimalkan produksi pertanian agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, mengurangi impor produksi pertanian, dan meningkatkan ekspor di bidang pertanian dan industri, dan yang tidak kalah penting adalah membangun infrastruktur pertanian yang memadai dan optimal. 4. Mengembangkan sektor perikanan. Dalam sektor perikanan tidak hanya fokus kepada hasil tangkapan ikannya saja, tetapi juga harus bisa mengembangkan sektor perikanan secara kreatif dan inovatif dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan. Untuk itu, diperlukan adanya pelatihan atau bimbingan kepada masyarakat agar bisa mengolah dan mengetahui bagaimana cara berwirausaha dengan baik dan sukses. Dan seharusnya pemerintah daerah terus melakukan pelatihan dan pembinaan untuk masyarakat. 5. Membuat program sekolah gratis mulai dari tingkat SD, SMP, SMA. Karena saat ini di Bogor belum seperti di daerah lain seperti Jakarta yang mana program sekolah gratis sampai tingkat SMA atau SMK. 6. Memiliki program Kartu Bogor Pintar dan Kartu Mahasiswa yang memiliki fungsi untuk sarana penyaluran dana bantuan setiap bulannya guna membeli kebutuhan sekolah dan transport maupun memunculkan program kartu lainnya yang bermanfaat sebagai sarana penyaluran dana bantuan.
7. Pemerintah daerah mengadakan adanya program setiap perusahaan yang berdiri di bawah kawasan pemerintah daerah, berfungsi untuk memberikan kuota lowongan pekerjaan di setiap sekolah guna mengurangi tingkat pengangguran setelah kelulusan sekolah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.